adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Esther di sini. Kak Esther merasa bahagia sekali hari ini. Karena apa, ada yang tahu? Iya benar, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Esther mengucapkan selamat Paskah ya. Selamat Paskah bersama keluarga tercinta. Dimanapun adik-adik berada di rumah masing-masing, Kak Esther yakin dan percaya kalian juga sama semangatnya, sama senangnya seperti Kak Esther di sini. Oke adik-adik, sekarang kita akan melakukan ibadah online lagi ya. Ibadah sekolah minggu kita dari rumah saja, dari jarak jauh. Kak Esther harap kalian bisa mengikuti ibadah ini melalui video yang sudah Kak Esther persiapkan bersama kakak-kakak yang lainnya. Namun sebelum kita ibadah, ada hal-hal yang perlu adik-adik persiapkan terlebih dahulu. Apa saja? Disimak ya sayang ya. Kak Esther tunggu. Nah, sudah disiapkan semua kan? Kak Esther yakin adik-adik sudah siap, karena tiap mingguan seperti itu ya adik-adik ya. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kak Esther ajak supaya adik-adik mempersiapkan dirinya, mempersiapkan waktu dan ruangnya untuk menyembah Tuhan. Sebagai lagu pembuka, Kak Esther minta adik-adik menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tahu kan lagunya? Ayo semuanya kita menyanyi ya. Karena ini pakai gaya, kita berdiri aja. Kita pakai gaya. Kita mulai ya sayang ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah gitu dong, semangat anak-anak Tuhan, luar biasa. Tanda cintanya Tuhan ya, dengan mati di kayu salib. Tanda cintanya Tuhan dengan adanya lubang di tangan, di kaki. Itu sebagai tanda cinta Tuhan sama kita semua adik-adik. Oke, karena hari ini adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus, kita menyanyikan sebuah lagu lagi. Ku menang, ku menang. Semangat ya nyanyinya ya, karena ini lagunya lagu yang semangat. Sebagai tanda sukacita kita terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya, Dia bangkit. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa
Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita mau berdoa. Oke adik-adik, sekarang siapkan dirinya, kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik yang sudah diajarin oleh guru-guru sekolah minggu? Pasti masih ingat dong. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kak Esther akan pimpin kita di dalam doa. Kalau bisa adik-adik ikutin dari rumah ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena semalam Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Pagi hari ini kami bangun dengan kuat dan sehat hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu jarak jauh. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ya, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Anak-anak Tuhan katakan amin. Yeay, pintar semuanya berdoa. Terima kasih ya sayang ya, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi yang akan dipandu oleh Kak Windy. Kak Windy, mana dia Kak Windy? Shalom adik-adikku yang kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan kakak SPR. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih dong. Mana suaranya? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi ya. Tetapi kita mengangkat pujian ini dengan sepenuh hati. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Berikut lagunya. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, biar lebih semangat lagi, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ada yang tahu nggak lagunya seperti ini? Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Pasti adik-adik sudah pada tahu kan? Oke, langsung saja kita angkat pujian ini bersama-sama. Berikut lagunya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kak Cecil mau kasih tahu dulu nih caranya. Yang pertama, adik-adik siapkan amplop. Yang kedua, adik-adik tulis hari dan tanggal di bagian depan amplop.
Sudah ngerti semua kan? Nah, uang yang kita simpan dalam amplop tadi, kita simpan baik-baik dulu ya. Karena sebelum kita mau mengumpulkan persembahan, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Pasti sudah tahu kan sikap doa yang benar seperti apa? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tidak ada yang ngomong ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong Kau berkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita yang diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Sudah pasti tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan pengumuman dari Kak Esther sebelum pisah kelas. Silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Cecil. Oke, untuk pengumuman kita masih sama seperti minggu-minggu yang sudah-sudah ya sayang ya. Kita tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu dari jarak jauh. Ibadah kalian akan dipandu melalui video-video yang kakak kirimkan melalui channel YouTube kita, channel YouTube SPA Jemaat GKI Bukit Tunggal. Kak Esther harap kalian subscribe supaya bisa mengikuti update video yang akan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu setiap minggu selalu melakukan persiapan seperti biasa. Cuma untuk saat ini ibadah kita memang masih jarak jauh melalui video di channel YouTube. Oke adik-adik, Kak Esther harap walaupun kita ibadahnya masih jarak jauh, adik-adik jangan lupa ya dengan beribadah setiap hari Minggu. Jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa selalu mengucap syukur. Karena justru di kondisi seperti inilah kita diuji, kita harus semakin tekun, kita harus semakin berpengharapan, kita harus semakin menyatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik ya, sekarang kita akan pisah kelas seperti biasa.
kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, juga kakak-kakak remaja yang akan dipandu oleh kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Dadah! Halo adik-adik, habis ini kita akan mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik bisa ikutin kata-kata kakak ya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami hingga kami ada hingga saat ini. Dan sekarang kami ingin mendengarkan cerita. Kiranya Kau berkati cerita ini supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak ada satu cerita. Nah, ada seorang anak laki-laki bernama Budi. Budi sangat mengasihi kedua orang tuanya. Sebaliknya juga begitu, kedua orang tuanya juga sangat mengasihi Budi. Nah, pada suatu hari, ayahnya Budi memberikan Budi mainan mobil-mobilan. Budi sangat senang, lalu ia pun pergi berlari ke rumah temannya. Di sana, ia bermain sampai lupa waktu adik-adik. Tak terasa harinya sudah sore. Lalu ibu Budi pun memanggil Budi untuk pulang, tapi Budi tidak mau pulang. Lalu ibunya pun terpaksa menarik Budi untuk pulang. Budi menangis, meronta-ronta, dan dia pun marah adik-adik. Dia melempar mainannya itu, lalu aduh, ternyata mainannya itu terkena kepala ibunya. Budi pun berhenti menangis dan menyesali perbuatannya. Ia bilang kepada ibunya bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahannya itu. Nah, adik-adik, sebenarnya Budi tidak ingin menyakiti ibunya. Ia sangat mengasihi ibunya. Tetapi karena ia marah, ia tidak sengaja melempar mainan itu lalu menyakiti ibunya. Nah, adik-adik, kadang kita juga seperti itu. Kita menyakiti orang yang kita kasihi, lalu kita akan menyesali setelahnya. Ada seorang murid Yesus yang juga pernah berbuat seperti itu adik-adik. Namanya Petrus. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara-tentara, Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Tuhan Yesus. Lalu, apa ya yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Adik-adik penasaran nggak? Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung aja kita mendengarkan ceritanya dari Kak Helen. Halo, shalom adik-adik semua. Minggu ini yang cerita di kelas kecil adalah Kak Helen. Oke, adik-adik semua bisa lihat cerita minggu ini di Alkitab, yaitu di Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 62 dan di Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 56. Oke, sekali lagi Kak Helen bilangin, untuk bahan cerita minggu ini adik-adik bisa lihat di Alkitab di Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 62 dan Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 56. Oke, buat adik-adik yang masih belum bisa baca atau buat adik-adik yang masih bingung buka Alkitab gimana, bisa minta tolong ya sama mamah papahnya untuk bantu adik-adik semua. Nah, sekarang Kak Helen akan langsung masuk ke dalam cerita. Jadi di cerita ini, sehari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus itu sedang makan malam bersama murid-muridnya adik-adik. Selesai makan malam, Yesus itu berbicara kepada Petrus. Kata Yesus, Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, kamu akan mengatakan bahwa kamu tidak mengenal aku sebanyak 3 kali. Mendengar itu, Petrus menjawab Yesus, katanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, katanya gitu. Sekalipun yang lain meninggalkanmu, Yesus, katanya. Tapi Tuhan Yesus itu lebih tahu adik-adik. Jadi malam itu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya dan Petrus juga untuk ke Taman Getsemani
untuk berdoa di sana adik-adik. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa bersama, tetapi adik-adik, murid-muridnya ini karena kelelahan dan juga mereka mengantuk, akhirnya mereka pun tertidur adik-adik. Jadi Tuhan Yesus cuma berdoa sendiri malam itu. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara adik-adik. Makin lama suara itu terdengar makin dekat. Dan dalam sekejap taman itu pun menjadi ramai sekali. Yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi terang adik-adik karena lampu obor. Ternyata ada yang datang adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa yang datang? Yang datang adalah Yudas. Dia membawa tentara-tentara adik-adik. Ternyata dia menjual Tuhan Yesus adik-adik. Mereka mau menangkap Yesus ke situ adik-adik. Jadi Tuhan Yesus ini dibawa ke rumah imam besar yang bernama Keapas. Tuhan Yesus takut nggak adik-adik? Enggak, Tuhan Yesus nggak takut karena dia sudah tahu dan tadi dia juga sudah berdoa. Jadi dia siap sudah untuk ditangkap adik-adik. Jadi Tuhan Yesus nggak takut, tapi murid-murid Tuhan Yesus yang tadi ikut sama Yesus, yang tadi tidur, mereka tuh tiba-tiba terbangun dan mereka ketakutan adik-adik. Jadi mereka lari dari situ. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu dibawa ke rumah imam besar bernama Kayafas. Dan ternyata ada seorang murid Tuhan Yesus yang ingat sama janjinya yang tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Jadi dia mengikuti Yesus sampai ke rumah imam besar ini adik-adik. Ada yang tahu itu siapa? Iya, dia Petrus adik-adik. Waktu dia masuk halaman rumah imam besar, dia berhenti dekat perapian yang banyak orang adik-adik. Tiba-tiba seorang ibu bilang ke dia, dia ini sama-sama dengan Yesus, katanya kayak gitu sama orang-orang yang ada di sana sambil menunjuk Petrus adik-adik. Mendengar itu, Petrus ini kaget adik-adik. Kata Petrus, enggak, bukan. Aku nggak bersama-sama Yesus, katanya gitu. Enggak, aku tidak kenal dia, katanya kayak gitu. Lalu si Petrus ini pergi dari tempat itu adik-adik dan dia beberapa saat kemudian bertemu lagi dengan seorang bapak-bapak adik-adik. Bapak-bapak itu bilang, kamu ini murid Yesus, katanya kayak gitu. Mendengar hal itu, Petrus bilang, enggak, katanya. Aku bukan murid Yesus, katanya gitu. Aku tidak kenal dia, katanya kayak gitu. Sekarang, sudah berapa kali Petrus bilang dia nggak kenal Yesus adik-adik? Ya, 2 kali. Sekarang, dia pergi lagi adik-adik, dia pergi ke tempat yang lebih gelap dan itu dekat gerbang, pintu gerbang adik-adik. Di sana ternyata dia tetap bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itu bilang, aku yakin kamu ini sama-sama Yesus, katanya kayak gitu. Mendengar itu, Petrusnya jawab apa adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Petrus tetap bilang, aku nggak mengerti apa yang kamu bilang, katanya. Aku tidak mengenal Yesus, katanya kayak gitu. Aku nggak tahu dia siapa, katanya gitu. Karena apa? Petrus bilang seperti itu adik-adik. Karena dia takut adik-adik. Setelah itu, ayam berkokok adik-adik. Tuhan Yesus memandang Petrus adik-adik dengan muka yang sangat bersedih. Lalu Petrus ingat sama kata-kata Tuhan Yesus. Petrus keluar dari tempat itu dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan gelap. Di sana dia menangis terseduh-seduh adik-adik. Dia sangat menyesal adik-adik karena dia bilang dia gak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus marah gak sama Petrus? Enggak adik-adik, Tuhan Yesus enggak marah sama Petrus. Malah dia mengasihi Petrus, dia mengampuni Petrus adik-adik. Sangat luar biasa kan adik-adik? Lalu, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Adik-adik penasaran? Oke, malam setelah Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar bernama Kayafas tadi, Tuhan Yesus itu diejek dan dipukuli adik-adik. Besoknya, pagi-pagi sekali imam-imam berkumpul di tempat itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus. Mereka ini sangat membenci Tuhan Yesus dan
Waktu Tuhan Yesus masuk dalam ruangan tempat mereka berada, dengan keadaan tangan terikat, mereka itu senang sekali adik-adik melihat itu. Lalu mereka bertanya sama Tuhan Yesus, "Apakah kamu benar anak Allah?" kata mereka. Yesus menjawab, "Ya, aku anak Allah," kata Yesus. Mendengar itu mereka ini marah adik-adik. Mereka nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Jadi mereka bilang, bawa Tuhan Yesus itu ke Gubernur Pilatus katanya, biar dia itu dihukum. Katanya gitu. Jadi sampai di tempat Gubernur Pilatus, di sana mereka bilang, dia ini orang jahat. Jadi dia ini harus dihukum, kata mereka sama Pilatus. Jadi Pilatus ini berbicara dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tapi Pilatus itu tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus sama sekali. Jadi dia keluar dan berbicara kepada orang-orang yang ada di sana. Dia bilang, Tuhan Yesus ini tidak bersalah katanya. Tapi apa kata-kata reaksi orang-orang di sana? Ada tahu? Mereka bilang, mereka nggak percaya adik-adik. Mereka bilang, dia itu orang jahat katanya kayak gitu. Jadi dia itu harus dihukum. Salibkan dia, kata mereka. Pilatus ini sebenarnya nggak mau adik-adik Tuhan Yesus ini dihukum. Tapi karena dia ketakutan sama orang banyak ini, jadinya dia kasih aja adik-adik Tuhan Yesus itu ke orang-orang itu untuk disalibkan. Lalu setelah itu adik-adik Tuhan Yesus ini dibawa adik-adik. Tuhan Yesus ini dipukuli lagi adik-adik. Lalu mereka menaruh salib di punggung Yesus. Mereka suruh Yesus bawa salib itu di punggungnya adik-adik. Banyak orang yang mengikuti Yesus. Ada orang-orang yang mengasihi dia, ada juga orang-orang yang membenci Yesus. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang menangis terseduh-seduh melihat Yesus, adik-adik. Ketika salib yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini terasa semakin berat untuk Tuhan Yesus, pengawal menyuruh Simon dari Kirene untuk menolong Tuhan Yesus mengangkat atau membawa salib ini adik-adik. Dan selain Yesus, ada 2 orang penjahat yang juga akan disalibkan bersama-sama dia. Jadi mereka ini sama-sama naik dan naik lagi adik-adik sampai di Bukit Golgota. Di sana mereka menyalibkan Tuhan Yesus dan kedua orang penjahat yang bersama-sama Yesus tadi adik-adik. Mereka sangat menyakiti Tuhan Yesus adik-adik. Tapi Tuhan Yesus ini gak benci sama mereka adik-adik, malah dia berdoa kepada Bapa adik-adik. Dia bilang, Bapa ampuni dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Bapa. Semua orang yang ada di bawah salib Tuhan Yesus mengejek Tuhan Yesus adik-adik. Mereka semua mengejek Tuhan Yesus, bahkan salah satu penjahat yang juga disalibkan bersama Tuhan Yesus mengejek Tuhan Yesus adik-adik. Tapi adik-adik penjahat lain yang juga disalibkan dengan Yesus berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku Tuhan Yesus, jika nanti engkau datang ke kerajaanmu." Kerajaan Yesus ada di mana adik-adik? Iya, di sorga. Jadi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hari ini juga engkau akan berada di sana bersama-sama dengan aku." Mendengar itu, penjahat itu sangat senang adik-adik. Karena Tuhan Yesus ini mengampuni dia adik-adik. Hari semakin siang adik-adik. Tuhan Yesus pun semakin menderita adik-adik karena tidak ada awan yang menutupinya. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi adik-adik. Tiba-tiba matahari tidak bersinar lagi dan hari pun seperti gelap gulita adik-adik. Semua orang yang ada di bawah salib itu gemetar ketakutan adik-adik. Tiba-tiba mereka mendengar suara Tuhan Yesus berteriak adik-adik. "Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku." Setelah itu adik-adik Tuhan Yesus pun mati adik-adik. Semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus sangat sedih adik-adik sampai mereka menangis terseduh-seduh adik-adik. Kemudian setelah mereka menyaksikan kematian Tuhan Yesus, mereka pun satu persatu meninggalkan tempat itu adik-adik. Tetapi orang-orang yang tadi mengasihi Yesus tetap tinggal di sana adik-adik.
Kemudian salah seorang dari mereka, seorang yang kaya, menurunkan Yesus adik-adik. Dia membungkus Yesus menggunakan kain lanen putih, lalu membawa Yesus ke kebunnya karena dia sudah menyiapkan kuburan tempat Yesus adik-adik. Dia menaruh mayat Yesus di kuburan itu, lalu sebuah batu yang sangat besar digulingkan di pintu kubur itu adik-adik. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus nggak lama dalam kubur itu adik-adik. Adik-adik tahu nggak berapa hari Tuhan Yesus dalam kubur itu? Ayo, siapa yang tahu? Iya adik-adik, Tuhan Yesus dalam kubur itu hanya 3 hari adik-adik. Karena Allah Bapa yang di sorga itu membangkitkan dia. Adik kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang Yesus yang mati di kayu salib. Apakah Yesus itu disalibkan karena dia jahat? Jawabannya pasti enggak ya adik-adik. Tuhan Yesus itu enggak jahat. Bahkan Tuhan Yesus itu enggak berdosa. Dia itu sangat mengasihi kita. Harusnya itu kita yang dihukum adik-adik karena kita yang berdosa. Tapi karena kasih Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus yang menggantikan kita untuk disalibkan. Dan Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kita kalau kita minta ampun kepadanya. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, cerita kakak berakhir minggu ini sampai di sini. Jadi sampai ketemu minggu depan. Dadah! Nah, adik-adik, sekarang tibalah waktunya untuk kita berdoa. Gimana sikap doa yang baik? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami tadi ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin mengucapkan syukur padamu ya Tuhan, karena atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, Engkau telah menebus semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih padamu ya Tuhan. Dan doa ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Cintanya Tuhan, itu semua Tuhan sudah terima.